kita semua kan hidup di dalam masyarakat ya. Ada aturan, ada struktur. Kita kerja, ikut pemilu, taat hukum. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, kenapa ya semuanya kayak gini? Aturan-aturan ini datangnya dari mana? Dan apa ini udah cara terbaik buat kita hidup bareng? Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar kayak ginilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan besar yang pertama. Coba deh pikirin, apa sih arti adil buat Anda? Apakah artinya semua orang dapat bagian yang persis sama? Atau setiap orang dapat yang sesuai dengan usahanya? Terus, soal kekuasaan. Siapa coba yang paling berhak bikin keputusan buat kita semua? Apakah orang yang paling bijak? Yang paling kuat? Atau ya kita semua bareng-bareng? Gimana caranya kita mastiin kekuasaan itu nggak disalahgunain? Dan yang terakhir, ini nih. Sebenarnya, apa sih kewajiban kita ke sesama anggota masyarakat? Apa kita cuma tanggung jawab sama diri sendiri aja? Atau kita punya kewajiban buat bantu mereka yang mungkin kurang beruntung? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah jantung dari apa yang akan kita bedah hari ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi tuh bukan cuma obrolan iseng loh. Faktanya, ada satu bidang studi khusus yang memang didedikasikan buat menjawabnya secara serius dan sistematis. Nah, bidang inilah yang kita sebut filsafat sosial dan politik. Biar paham bidang ini, kita perlu tahu dulu cara kerjanya. Filsafat itu punya cara berpikir yang unik. Coba bayangin gini deh, kalau ilmu lain fokusnya ke detail-detail spesifik, pohon-pohonnya, filsafat itu mundur selangkah buat lihat gambaran besarnya, lihat keseluruhan hutannya. Nah, ini dia intinya. Filsafat itu nggak puas cuma dengan ngelihat apa yang ada di permukaan. Tujuannya itu menggali lebih dalam lagi, buat nemuin akarnya, prinsip-prinsip fundamental yang ngebentuk cara kita mikir, bertindak, dan ngebangun masyarakat. Perbandingan ini ngejelasin bedanya dengan pas banget. Seorang ahli saraf misalnya bakal nanya hal yang sangat spesifik dan bisa diuji. Sebaliknya, seorang filsuf ngajuin pertanyaan yang jauh lebih luas. Apa itu kesadaran itu sendiri? Ini kan konsep yang melintasi biologi, psikologi, bahkan teknologi. Atau contoh lain deh, di satu sisi ada pertanyaan soal satu tindakan spesifik. Di sisi lain, pertanyaan filosofisnya justru mempertanyakan konsep di baliknya. Apa sih kewajiban itu? Kenapa sebuah janji punya kekuatan moral? Jadi ini soal prinsipnya, bukan cuma kasus per kasus. Oke, jadi bisa kita simpulin kalau cara berpikir filosofis ini punya 3 ciri utama. Lingkupnya itu luas, nggak terbatas di satu disiplin ilmu, fokusnya ke prinsip dasar, bukan detail-detail kecil, dan dia beroperasi di tingkat abstraksi yang tinggi, ngebahas konsep-konsep gede kayak keadilan atau kebaikan. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana cara berpikir ini diterapin ke kehidupan kita bersama. Nah, dari sinilah kita masuk ke jantung pembahasannya, filsafat sosial dan politik. Pertama, kita bedah dulu kata sosial. Kata ini asalnya dari bahasa Latin, socius. Artinya tuh bagus banget, mencakup semua hal yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan kita bersama. Hubungan, interaksi, dan semua struktur yang kita bangun pas hidup bareng. Ini nunjukin kalau kehidupan sosial itu bukan cuma soal individu yang berdiri sendiri-sendiri. Kita semua ini bagian dari sebuah jaringan, sebuah sistem, di mana tindakan kita itu saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya, politik. Ini bukan cuma soal pemilu atau partai loh. Ingat kan pertanyaan kita di awal soal kekuasaan? Nah, secara mendasar, politik itu adalah proses gimana kita sebagai satu kelompok bikin keputusan. Siapa dapat apa, siapa yang bikin aturan, dan gimana aturan itu ditegakkan. Terus, di mana posisinya filsafat sosial dan politik dalam gambaran yang lebih besar? Coba deh bayangin filsafat itu kayak pohon ilmu pengetahuan yang gede banget. Nah, filsafat sosial dan politik itu adalah cabang-cabang penting dari pohon ini yang tumbuh dari akar etika dan nyambung erat sama ilmu-ilmu lain kayak sosiologi dan ilmu politik. Jadi, kita kan udah tahu apa itu filsafat sosial dan politik. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih bidang ini ada? Apa misinya? Nah, ini definisi formalnya. Coba perhatiin kata kuncinya, kritis, sistematis, rasional. Ini bukan sekedar opini ya, ini adalah penyelidikan yang disiplin terhadap masalah-masalah paling mendasar di masyarakat, mulai dari kebebasan sampai kesetaraan. Kutipan ini, wah kena banget esensinya. Filsafat sosial dan politik itu nggak cuma mau ngejelasin dunia apa adanya. Tujuannya jauh lebih ambisius, yaitu menilai dunia kita secara moral dan ngebayangin gimana caranya kita bisa ngebangun masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Nah, ini ngebawa kita ke satu konsep kunci. Ilmu ini sifatnya normatif.
Beda nih sama ilmu deskriptif yang cuma ngejelasin fakta. Pemerintah kerjanya begini. Ilmu normatif itu urusannya sama nilai. Pemerintah seharusnya kerja begini. Jadi ini soal menetapkan standar tentang apa yang baik dan benar dan ngebayangin dunia lebih baik dari yang kita punya sekarang. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, ini semua kayaknya abstrak banget ya. Terus hubungannya sama saya apa? Hubungannya gede banget. Yuk, kita tarik semua ide besar ini, balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali Anda mempertanyakan apakah sebuah undang-undang itu adil atau apakah seorang pemimpin bertindak secara etis, Anda itu sebenarnya lagi melakukan filsafat politik. Bidang ini ngasih kita alat dan bahasa buat melakukan evaluasi itu secara lebih tajam dan lebih terinformasi. Dan ini dia poin yang paling penting. Belajar ide-ide ini tuh bukan cuma latihan akademis. Ini adalah tindakan pemberdayaan. Ia melatih imajinasi moral dan politik kita, memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dari keadaan sekarang dan bertanya, gimana ya kalau kita bisa lakuin ini dengan cara yang beda, cara yang lebih baik? Pada akhirnya, semua pertanyaan gede ini balik lagi ke Anda. Setelah memahami perangkat berpikir ini, pertanyaannya bukan lagi cuma buat para filsuf. Pertanyaannya buat kita semua. Masyarakat seperti apa sih yang mau kita bangun bersama? Coba deh pikirkan.